Cerita berlanjut ketika Gu Changge membuka peti hadiahnya. Dari peti tersebut dia pun mendapatkan 3 buah item berupa 3 jimat fortune plundering, 1 pecahan worksheet, dan 1 jimat keberuntungan sistem reward kritikal. Sambil membaca deskripsi item dia pun berkata, "Aku bisa menggunakan jimat keberuntungan ketika akan membunuh Ye Chen. Tapi untuk item yang satunya, itu termasuk item yang langka." Lalu dia pun lanjut membuka peti Heavenly Reward. Dari peti itu dia mendapatkan 2 gelang aura dan 1 Supreme Heart. Di saat yang sama sistem muncul memberitahu, karena ditakdirkan menjadi penjahat, perbedaan besar kilak akan diabaikan saat mengambil poin kilak dari pemilik keberuntungan. Mengabaikan perbedaan kilak, ini akan jauh lebih mudah saat aku menemui pemilik keberuntungan lainnya di masa depan. Jika aku langsung membunuh mereka, aku akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak poin takdir. Nantinya aku harus berhati-hati saat akan mengambil keputusan. Kemudian dia pun lanjut mengambil Supreme Heart. Jantung ini memiliki hasil dari kultivasi selama 10.000 tahun. Seharusnya bisa langsung menyatu dengan jantungku, ucapnya sambil menyerap item tersebut. Setelah berhasil, teknik Daoist Code miliknya pun meningkat ke level 8. 3.000 poin takdir dikonsumsi seketika hanya untuk meningkatkan 1 level Daoist Code. Dan tingkat kultivasiku masih berada di fase terakhir dari ranah Secret Emperor. Kalau aku ingin melampaui ranah tersebut, sepertinya harus menggunakan 5.000 poin takdir atau lebih. Aku benar-benar tidak bisa berhenti mengoleksi hasil panenku. Tidak sedikit pun. Sudah waktunya bagi senjata demonik Halberd untuk muncul. Aku bisa menghabisi Ye Chen di waktu yang sama. Mau bagaimanapun, dia sudah tidak ada gunanya. Aku juga harus mempersiapkan diri terkait hal di Upper Realm, pikir Gu Changge dalam benaknya sambil berjalan keluar. Ketika di luar, Kyuhan yang melihat Gu Changge pun menangis karena dia sadar adiknya telah tiada. "Tidak apa-apa, lintian sudah kubereskan. Aku telah menghabisi kepingan jiwa yang merasukinya," ucap Gu Changge sambil menghapus air mata Kyuhan. "Persiapkan pemakaman adikmu secepatnya. Tubuhnya tidak dirasuki untuk waktu yang lama. Jadi jiwanya mungkin masih ada. Masih ada kesempatan baginya untuk reinkarnasi." Mendengar itu Kyuhan pun berterima kasih sambil menangis tanpa henti. Lalu Shin beralih ke kota tua Chongyue, di mana orang-orang telah mendengar kabar tentang tanah Jialau yang hancur. Tepatnya di sebuah pekarangan rumah, terdapat beberapa orang yang membahas hal tersebut. "Aku tidak menyangka tanah suci Jialau akan dibantai begitu saja. Sebenarnya siapa tuan muda itu? Sulit untuk dimengerti. Terlebih lagi, selama ini kita telah menyembunyikan diri di pegunungan tua yang suci. Tidak penting siapa dia. Jika dia memprovokasi Kak Ye Chen, aku akan membuat dia membayar perbuatannya," ucap seorang wanita yang tiba-tiba datang menyela mereka bernama Liuli. "Jangan khawatir Nona Liuli. Bahkan jika orang itu berasal dari Upper Realm, dia bukan apa-apa dibandingkan dengan gunung suciku. Benar, jika dia berani mengganggu Nona, kami tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Dia hanyalah bocah nakal dari Upper Realm yang ditemani pelayan tua. Aku tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau," kata orang-orang yang setuju dengan perkataan Liuli. Kemudian Liuli pun memanggil dan bertanya pada bibinya, "Bibi Su, apa kau memiliki informasi tentang Kak Ye Chen?" Seorang wanita parubaya pun tiba-tiba muncul begitu saja. "Nona, belum lama ini saya merasakan energi spiritualnya di Zhongzhou. Sejak saat itu, saya belum mendengar apapun tentang dia." "Begitu kah? Kak Ye Chen pasti sangat menderita." "Nona, Anda adalah Phoenix yang ditakdirkan untuk melintasi langit ketujuh.
Cepat atau lambat Anda akan kembali ke Upper Realm. Saya khawatir jika Ye Chen tidak akan bisa mencapai alam Quasi-God selama hidupnya. Saya sarankan Anda. Aku paham kalau kalian semua meremehkannya, tapi aku percaya kalau dia akan terbang ke langit. Dia sendiri yang bilang. Jadi jangan hina dia, ucap Liu Li yang memotong perkataan Bibi Su. Meskipun begitu, mengingat bakat Ye Chen apa yang bisa dia raih, bahkan jika dia diberi 30.000 tahun, beberapa orang terlahir tidak ditakdirkan untuk mencapai langit. Cukup Bibi, aku mau lihat seperti apa tuan muda dari Upper Realm itu dengan mataku sendiri. Jika terjadi sesuatu, tolong bantu aku untuk menghadapi pelayannya itu. Jangan khawatir Nona, saya tidak akan membiarkan siapapun melukai Anda. Kemudian Xin beralih di kediaman keluarga Lin, di mana Gu Changge tengah memeriksa pil buatan Qiuhan. Bakat Nona Qiuhan sungguh luar biasa. Bisa mempelajari keampuhan pil seperti ini hanya dalam beberapa hari. Ini semua berkat buku petunjuk yang Anda berikan pada saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menunjukkan rasa terima kasih saya pada Anda. Dan tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan suara petir yang menyambar. Ayah Qiuhan dan beberapa anggota keluarga pun langsung keluar memeriksa. Siapa kalian? Beraninya kalian memasuki tanah keluarga Lin tanpa izin? Keluarga Lin, kami dari Pegunungan Suci, dan kami kesini tidak untuk memberikan rasa hormat kami, kata salah seorang rekan Liu Li. Pegunungan Suci? Master dari Pegunungan Suci, mengapa kalian mendatangi keluarga kami? Beritahu Gu Changge kalau sepupu Ye Chen Liu Li ingin dia keluar menemui kami. Jika Anda ingin bertemu dengan tuan muda, harap tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu beliau. Bertemu? Apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu konsekuensi karena telah menghina Nona Liu Li? Kata rekan Liu Li yang mendekati ayah Qiuhan sambil menunjuk-nunjuk kepalanya. Dan tiba-tiba pria itu dikejutkan dengan sebuah tangan raksasa yang muncul dari langit. Tangan raksasa itu pun langsung menghantam si pria. Orang-orang sekitar yang menyaksikan itu hampir tak bisa melihat karena terangnya cahaya dari serangan itu. Beberapa saat kemudian tangan raksasa itu pun menghilang. Rekan Liu Li yang tadi terkena serangan juga ikut menghilang tanpa jejak. Liu Li yang melihat itu pun hanya bisa diam tak percaya. Sementara keluarga Lin yang tahu kalau serangan itu berasal dari Gu Changge langsung refleks menoleh ke arah rumah. Biarkan mereka masuk, kata Gu Changge. Melihat kejadian tersebut, pelayan dari si pria pun dengan putus asa memanggil-manggil tuannya yang sudah mati. Dia itu tuan muda dari Pegunungan Suci, dan dia terbunuh begitu saja hanya dengan menggunakan jari. Aku merasakan kekuatan ranah Sacred Sovereign dari serangannya. Sebenarnya dari mana dia berasal? Kata rekan Liu Li yang mentalnya ciut setelah melihat kekuatan Gu Changge. Ayo masuk, ucap Liu Li. Sementara itu Bibi Su yang bersembunyi dan mengawasi mereka dari kejauhan berkata dalam hatinya, setelah memasuki kediaman keluarga Lin, aku merasa seperti ditekan oleh aura yang sungguh kuat. Seseorang menggunakan auranya untuk menekanku. Seorang kultivator yang berada di tingkat Heavenly God. Bahkan aku tak bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Aku khawatir jika tetua keluarga Lin mendekati atau bahkan berada di tingkatan Divine Sovereign. Serangan yang memiliki aura ranah Sacred Sovereign itu pasti berasal dari pemuda itu. Dengan kekuatan sebesar itu dan pelayan yang berada di tingkatan seperti itu, tunggu. Jika nama keluarganya adalah Gu, apakah dia berasal dari keluarga itu?
Jika itu benar, aku tidak bisa membiarkan Nona menghina orang seperti itu begitu saja. Sebaliknya akan sangat menguntungkan bagi Nona Liuli jika dia mengambil kesempatan ini untuk memperdalam hubungannya dengan tuan muda. Dan kemudian Bibi Su pun keluar dari persembunyiannya. Melihat itu, Liuli pun bertanya, "Bibi, kenapa kau keluar?" "Jangan khawatir Nona, saya yakin kalau semua ini hanyalah salah paham." Sementara itu Pak Ming yang mengawasi mereka dari tadi pun berpikir, apa yang membuat wanita ini kehilangan niat buruknya padaku? Lalu Sin beralih pada Gu Changge yang berada di dalam rumah. Sepupu Ye Chen, garis keturunan kuno, dipercaya untuk mendatangi Lower Realm dan perasaan yang mendalam pada orang yang terpilih. Lagi-lagi tema yang umum ini, pikir Gu Changge dalam benaknya. "Tuan muda, apa Anda berencana untuk membunuh mereka?" tanya Su Qingge. "Apakah aku terlihat seperti orang yang akan membunuh orang lain sesuka hati? Ayo, karena mereka bersikeras menemuiku, kita sebaiknya menyambut mereka," ucapnya sambil berjalan keluar. Melihat Gu Changge keluar, anggota keluarga Lin langsung memberi hormat padanya. "Jadi kamu, tuan muda Gu," kata Liuli saat melihat Gu Changge. "Dan kau, sepupu Ye Chen." Keberuntungan Ye Chen dengan perempuan benar-benar istimewa. Perempuan ini saja memiliki 800 poin keberuntungan, ucapnya dalam hati setelah melihat nilai keberuntungan Liuli. Karena Liuli sudah bicara, Bibi Su pun langsung memberi hormat pada Gu Changge. "Saya memberikan salam pada tuan muda. Di sebelah saya ini ada Nona yang saya layani, Nona Ye Liuli. Dan saya sendiri adalah tetua yang bertugas melindungi Nona Liuli selama di Lower Realm. Saya mohon maaf atas perbuatan Nona Liuli dan rekannya yang telah menghina Anda. Tuan muda, mohon maafkan mereka." Mendengar itu, Liuli pun mengerutkan keningnya karena tak senang. "Bibi Su, kau sudah kelewatan." "Nona, ini bisa saja hanyalah kesalahpahaman. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini dan menyelesaikannya? Tidak akan baik jika ada perselisihan yang muncul di antara pengikut kita." "Tidak perlu sehormat itu, tetua. Mengapa tidak kau jelaskan tujuan kalian datang ke sini?" "Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah benar tuan muda berasal dari keluarga Gu yang agung?" Nona Liuli berasal dari klan kuno surgawi keluarga Ye. Keluarga Gu dan keluarga Ye bisa dibilang teman lama. "Keluarga Gu yang agung? Aku tidak tahu hal itu sebelum datang kemari. Kita tidak bisa menyinggung klan kuno surgawi, tetapi kita juga tidak bisa menyinggung keluarga Gu yang agung," kata rekan Liuli setelah mendengar cerita Bibi Su. Jadi dia berasal dari klan kuno surgawi. Itu menjelaskan mengapa Nona Liuli berani datang tanpa diundang. Kerjasama ayahku dengan keluarga Ye tidaklah sedikit. Sepertinya kau juga pernah mendengar mengenai keluargaku sebelumnya. "Ayah, apakah dia merupakan pewaris dari keluargaku yang agung? Kalau ini benar, masa depan tuan muda," pikir Bibi Su yang terkejut dalam benaknya. Tidak disangka, dia merupakan tuan muda dari keluarga Gu yang agung. Ini keluarga Gu. Jadi tuan muda, Anda mati sia-sia. Kami sudah bersikap kurang ajar, tetapi kami harap tuan muda yang murah hati berkenan memaafkan kami. Kelalaian kami menyebabkan kami buta akan kebesaran Anda. Silahkan hukum kami, teriak pelayan si pria yang telah mati sambil bersujud meminta maaf diikuti oleh rekan Liuli yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Liuli yang terkejut karena tak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. "Nona,
Ini hanyalah kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak meminta maaf pada tuan muda? Dan juga mengapa tuan mudaku memperdulikan orang yang tidak penting seperti Ye Chen? Mendengar itu Liu Li pun marah. Cukup bibi, aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Dialah orang yang membuat Ye Chen melarikan diri dan menjadi bahan tertawaan seisi dunia. Perempuan ini benar-benar setia pada Ye Chen. Bahkan dalam situasi ini dia tidak meminta maaf. Mau bagaimanapun dia hanyalah perempuan kecil yang naif. Setia sekali kau pada Ye Chen. Mulai dari sini, aku akan menghabisimu secara perlahan. Pikir Gu Changge dalam benaknya setelah mendengar perkataan Liu Li. Jadi apa tujuanmu datang kemari? Jika aku tidak mendapatkan jawaban sampai malam, bahkan meski kau keturunan klan kuno, aku akan membunuhmu. Ucap Gu Changge sambil mengeluarkan aura membunuh. Orang-orang yang merasakan itu pun langsung terdorong mundur karena kewalahan. Tuan muda, mohon tahan emosi Anda. Saat ini nona saya telah menyinggung Anda, tetapi tolong ampunilah kami. Mendengar itu Gu Changge pun berhenti menekan mereka dan memanggil Pak Ming. Iya tuan muda, kata Pak Ming yang muncul di belakang Gu Changge. Setiap 10 tarikan nafas, bunuh seseorang untukku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka semua. Tolong ampuni kami tuan muda. Nona, tolong. Kami tidak ingin mati. Nasib keluarga kami berada di tangan Anda, kata rekan Liu Li yang memohon karena ketakutan. Bukannya minta maaf, Liu Li malah memaki Gu Changge. Dasar monster bajingan. Gu Changge yang mendengar itu pun hanya diam mengabaikannya, sambil dia mau duduk menikmati teh yang disiapkan Su Qingge. Nona, apakah Anda tidak mengerti? Jika tuan muda benar-benar menginginkan Ye Chen mati, dia tidak akan pernah bisa lari. Ini pasti hanyalah salah paham. Anda adalah putri keluarga Ye, sedangkan tuan muda berasal dari keluarga Gu. Saya yakin tuan muda tidak akan marah jika Anda sedikit mengalah. Meski telah mendengar nasihat dari bibinya, Liu Li tetap bersikeras tak mau mengalah. Aku yakin orang seperti dia adalah penjahat. 10 tarikan nafas telah berlalu. Bunuh salah satu. Mendengar perintah dari tuannya, Pak Ming bergegas mengangkat tangan dan mengeluarkan serangan dari jarinya. Serangan itu pun langsung melesat membunuh salah satu rekan Liu Li. Temannya yang menyaksikan hal itu pun hanya bisa diam karena terkejut. Liu Li yang juga melihat hal itu tak bisa percaya kalau ancaman Gu Changge benar-benar nyata. Nona, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau mati. Kami datang kemari hanya demi Anda. Anda tidak bisa membiarkan kami mati. Kami tidak perlu mati jika Anda mau memohon padanya. Tapi mengapa Anda tidak mau melakukannya? Jelas-jelas kalau Anda bisa menyelamatkan kami hanya dengan satu kata. Benar Nona. Apakah Anda mau melihat kami semua mati hanya karena Ye Chen? Kata rekan Liu Li yang memohon padanya karena takut mati. Mendengar itu Liu Li pun berubah pikiran dan dengan berat hati meminta maaf. Kau bisa menarik permintaan maafmu. Aku bukanlah orang yang jahat dan aku tidak akan menyimpan dendam hanya karena hal sepele. Syukurlah Nona, salah pahamnya telah diselesaikan. Seperti yang saya bilang, tuan muda tidak akan mempersulit Anda, kata bibi Su yang tersenyum lega. Rekan Liu Li yang juga mendengar hal itu pun sangat lega dan sangat berterima kasih pada Gu Changge.
tidak perlu berterima kasih padaku. Kalian hidup berkat Nona Liuli. Jika kalian ingin berterima kasih, sampaikanlah padanya." Liuli yang mendengar itu pun kesal, tapi dia berusaha menenangkan dirinya dan berkata, "Tuan muda, alasanku kesini karena ingin menanyakan sesuatu, sekaligus ingin mendengar penjelasan yang masuk akal." "Penjelasan? Kurasa aku tidak pernah melakukan apapun yang menyinggungmu. Ini mengenai saudaraku Ye Chen." "Ye Chen? Aku tidak ingat kalau telah melakukan apapun padanya. Apa kau yakin? Tidak keliru? Atau apakah Nona rasa aku harus melakukan sesuatu padanya? Menginjak seekor semut bukanlah masalah bagiku," kata Gu Changge sambil menatap tajam Liuli. Liuli yang mendengar itu pun hanya bisa diam. Gu Changge bisa membunuh Kak Ye Chen dengan mudah. Jika itu masalahnya, mana mungkin dia bisa selamat setelah menyinggungnya? Apakah Ye Chen telah melakukan kesalahan? Ataukah ini seperti yang dirumorkan? Ini semua terjadi karena perempuan itu. Su Qingge memang memiliki wajah dan tubuh yang bagus. Masuk akal kalau pria melakukan banyak hal demi dirinya. Tidak mungkin. Kak Ye Chen itu orang jujur. Aku tak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak membunuh Ye Chen karena dia masih berguna. Aku yakin kau tidak akan bisa menduganya sekeras apapun kau mencoba, pikir Gu Changge saat memperhatikan Liuli. Jika kau benar-benar tidak bermaksud membunuh saudaraku, lalu kenapa kau menghabisi orang-orang yang berhubungan dengannya? Seperti tanah suci Jialou. Menggelikan. Apa kau kemari hanya untuk mencaciku? Apakah aku harus menjelaskan alasanku karena telah menginjak seekor semut? Ucap Gu Changge sambil mengintimidasi Liuli dengan aura. Liuli yang merasakan itu pun berkata, Bukan itu maksudku." Gu Changge benar. Dengan statusnya, apa yang dia lakukan pada tanah Jialou hanya seperti menginjak semut. Dan karena itu semut, alasan apa lagi yang dia butuhkan? Demikian juga, jika dia mau Kak Ye Chen mati, mana mungkin dia bisa selamat? Sekarang malah jadi aku yang terlihat kurang ajar karena telah membuat keributan di sini, pikir Liuli setelah mendengar perkataan Gu Changge. Dan kemudian sistem muncul. Ye Liuli memiliki perubahan sikap pada Anda. Ye Chen kehilangan 100 poin keberuntungan. Poin takdir Anda meningkat 500. Sepertinya aku berhasil menanam duri dalam hatinya. Semua akan jadi lebih mudah mulai sekarang. Kalau kau tidak punya urusan lain, kalian bisa pergi. Bibi Su, mari kita kembali, kata Liuli sambil berjalan pergi. Tuan muda, saya rasa Anda berdua harus lebih banyak berhubungan, mengingat bahwa takdir telah mempertemukan kalian berdua di Lower Realm. Tidak perlu, aku tidak tertarik dengan anak kecil. Mendengar itu Liuli yang sedang berjalan langsung berbalik karena marah. Gu Changge, apa yang kau bilang? Bibi Su yang melihat itu pun bergegas menenangkannya. Lalu chapter ditutup dengan senyuman dari Gu Changge.